Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan ke Surabaya. Mudah-mudahan ingat saya. Lupa, Robi ada tim atau singgah sebentar membeli tomat. Ibu dan bapak, jika ingin pahala, jawablah salam dengan semangat. Pengen pahala kan bu? Pak, pengen pahala? Jawab salam. Jangan pura-pura, jangan malas, jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam bisa pergi umroh, bisa pergi haji. Yang agak jawab salam suaminya demen sama si Sarah. Agak jawab makanya. Sarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa arsyadana ila ada'i manasikana mu'tamiran bi baitihi bi masyairihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fil nasi bil hajji kulli dhamir wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amir. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati lima bainahuma kafarratu lima bainahuma, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi sambil makan sambil nanti nggak boleh sambil boleh sambil makan. Kalau misalnya ada sisa boleh pada bawa kantong, Pak. Kalau bapak-bapak mah alhamdulillah ada yang bawakan.
Walaupun demikian banyak kantong. Ya. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan selaku orang yang beriman. Bu, Pak, ketika Allah memberikan nikmat, lisan orang beriman akan berucap kalimat takmid, alhamdulillah. Masih bisa makan pisang, alhamdulillah. Masih bisa ngambil rentan cap kaki 3. Rame ngajinya. Masih bisa jalan-jalan bawa kue. Masih bisa minum. Masih bisa main HP. Masih bisa cekik ikan. Terutama nikmat yang paling agung, Allah masih memberikan iman sehingga dengan iman dan Islam kita bisa ihsan. Betul, Bu? Tanpa iman, tanpa Islam barangkali kita nggak bisa ihsan. Betul, Bu? Makanya alhamdulillah Allah masih memberikan umur panjang, sehat lahir, Mbak. Batin. Waktunya ngaji, waktunya ngobrol, waktunya main HP. Kalau saya ngomong, pantasnya ibu dengerin apa ngomong? Nah itu, boleh nggak dengerin sambil makan? Sambil makan, sambil cecelebek. Boleh cecelebek itu bahasa Inggris, cecelebek. Nah, nggak apa-apa. Pisang, pas dulu, Bu. Jangan dibayangin itu pisang. Ya. Nah, orang Indonesia saat mohon maaf kalau ngaji terlalu serius ngantuk. Betul nggak? Gimana udah masalah kayak surga, Bu? Ya, mau jeruk ada, mau pisang ada, betul nggak? Mau salad ada, harus kacang kaki 3, ada aqua, ada ini ada sampai dari subur juga kan? Nah, saya giliran ngomong, ibu giliran dengar sambil makan sambil. Nah, biar aja daripada dia ngomong lebih baik ketawa, nggak apa-apa. Tak lupa sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin wa tabiin tabiin, para alim ulama, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ummah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah tentunya ruh kita lagi bersatu dengan jasad kita, kita akan terus melaksanakan perintah Allah dan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beres ngaji Pak. Bil khusus yang saya hormati Bapak Zulherman bin Agus, insya Allah Tuyupur Rahman, Tuyupullah akan melaksanakan ibadah bersama istri tercinta. Ya Pak ya, tiada gantinya, betul Pak? Hanya dia seorang, betul Pak? Maka ingat kamu. Ya Bapak dulu waktu muda lagunya begitu. Sekarang juga alhamdulillah. Mau makan ingat, mau mandi ingat, mau umroh ingat. Ya, Ibu Sofiani binti Muhammad Yasin. Kita doakan mudah-mudahan tetap sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Amin. Tapi jangan tafsiran PRT. Sakinah istri pertama, warahmah istri kedua, ya mawaddah istri ketiga, barokah istri keempat. Jangan. Ya memang pas namanya perempuan bayar. Ada tak marbutohnya sakinah, gak pantas nama anak ini. Pak sakinah pantas gak? Sakinah mawaddah warahmah barokah insyaallah ya. Juga yang saya hormati pembawa acara Muratibul Awqat yang sudah lagi ya Bu ya. Kenal muka tapi lupa nama. Habis semasa ada pandemi saya jarang diundang ke sini. Gara-gara
pandemi, khutbah libur, ngaji libur, umroh libur. Alhamdulillah ada dapur mangap. Ngepul dapur. Bini saya kalau nggak dapur ngepul pulang. Rumah. Ya wabil khusus juga yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Nurul Jannah Ibu Ayu. Sesuai dengan namanya Ayu. Ya kalau laki-laki mah masa Ayu. Ganteng nih yang baca sholawat ganteng-ganteng, betul nggak? Betul. Ya. Nurul Jannah, nur diidopatkan dengan kalimat jannah, cahaya surga. Cahaya surga. Surga bersinar gitu ya. Ya, cahaya surga atau kata Bapak surga bersinar. Juga yang saya hormati wabil khusus grup Hadroh dari Al-Furqan saja. Juga ibu-ibu dari jamaah Nurul. Saya ada qoriahnya, masya Allah, ada sari tilawahnya, betul. Alhamdulillah sudah berani, ya, sudah berani. Saya lewat lagi latihan. Ya nggak apa-apa, harus latihan dulu. Lewat siapanya lebih inna sofa wal marwata. Oh ternyata mau dipakai di sini. Alhamdulillah. Ya latihan dulu. Ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Belajar gak apa-apa. Yang penting kita tampil ya. Jangan malu. Yang malu mah melawan sama suami baru malu. Suami pengen kopi, jadi dewek baru malu. Kalau baca Quran, baca sholawat, asmaul husna jangan mal. Kayak istri saya, nggak malu dia. Malu baca sholawat, nggak malu baca Quran. Juga sengaja saya bawa YouTuber ya Bu. Ini YouTube langsung ini. Ada live mubasyrah. Siaran langsung ini. Coba lagu baik, kalau Bapak setel RCTI pasti nggak ada. Ya, nanti Ibu bisa lihat nanti Bu ya di channel Ustadz siapa namanya Ustadz? Saifullah Dakwah Channel. Saifullah Dakwah Channel. Jadi Ibu tinggal klik Saifullah Dakwah Channel, betul. Kalau malam Ahad di Al-Iftitah, apa saya ngomongnya Ustadz? Instagram itu Bu ya. Live ya Bu, Mubail ya, siaran langsung. Itu ada jadi MJ palsu. Ya iya, itu MJ palsu. Ya imitasi, ngikut-ngikut, mahabbah itu guru saya. Kadang-kadang dari dulu saya dari sanawiyah, aliyah kalau ada lomba ceramah pasti niru suara di urusan sama atau tidak terserah yang nilai. Buktinya juara 1 terus. Dulu makanya bini saya teman sama saya. Jadi ya, kalau ditolak perempuan baca sholawat, insya Allah ngejar. Ya, jangan baca Quran, tapi sholawatnya yang enak kayak tadi enak banget Bu ya. Diiringi dengan hadroh, masya Allah, betul Bu. Ibu di belakang mau begini-begini. Ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu begini. Saya lihatin aja Ibu. Gak apa-apa, tandanya bahagia. Ya. Baik, pada hari ini kita kumpul di sini dalam acara Walimatus Safar. Insya Allah Bapak akan melaksanakan ibadah Ternyata Ibu, Bapak, orang yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang yang dimampukan, bukan orang mampu. Tidak setiap orang mampu secara finansial bisa berangkat ke tanah suci. Sekalipun kita secara finansial tidak mampu, tapi kalau Allah mampukan, pasti kita sampai ke tanah. Bu ya, saya ke tanah suci gak pernah keluar ongkos. Sebulan sekali saya berangkat. Dari travel mana aja yang nyewa saya, betul Bu? Orang lain membayar, kita dibayar, cuma tuntutannya tanggung jawab. Sah tidaknya jamaah umroh tergantung muto pemimpin. Baik, Ibu pengen umroh?
Bapak pengen umroh? Sudah daftar? Belum. Jangankan sudah belum daftar, orang lunas sudah nggak bisa berangkat gara-gara umur 65 tahun kemarin. Padahal itu bohong. Banyak orang yang 80 tahun ada di sana. Haji di luar reguler, ONH plus, haji furoda, banyak umur 80 tahun, 90 tahun. Saya manasiknya sampai di sana dia miss call ke saya, ngomong langsung berhadapan-hadapan, cuma lewat hak. Berarti siapa yang bohong? Ya, Kemenang, Kementerian Agama. Kemenangnya mantap, Bansar jadikan Kemenang, menteri itu ya. Jangan kan mampu Bansar, dia kan ketua Bansar, betul ya? Kan ormas disuruh jadi menteri agama, berat. Iteran saya. Ya sombong sama orang sombong enggak apa-apa. Ya. Ditambah 10.000 kuota, orang sanggup. Padahal kalau orang Arab sudah tambah 10.000 kuota, berangkatin, paspor sudah siap, visa sudah ada, tiket disediakan. Cuma pulusnya barangkali kagak ada barangkali. Padahal jamaah sudah nun. Dikemanakan uangnya? Wallahu a'lam, saya mah kagak tahu rakyat kecil sih. Ya, yang penting kita mau BBM naik, tetap naik Pak ya. Ya Pak ya, setuju Pak? Apa hubungannya dengan BBM? Betul? BBM naik, kita naik. Naik berdoanya, bangun malamnya, tahajudnya, sholawatnya, baca Qur'annya, naikin. Kita punya Allah. Biar anak muda, mahasiswa yang kita orang tua mendoa. Biarin anak muda dulu juga Pak Karno kalanya mahasiswa kami, betul nggak? Orde lama kalah sama mahasiswa, orde baru kalah sama mudah-mudahan orde ini nih. Ya. Berkat saya Pak. Tadi masuk YouTube. Gak apa-apa kalah juga, gak apa-apa. Gak apa-apa saya. Di Alifika tanya saya paling galak. Saya kira nggak mau dipakai lagi. Bu, dah. Ya rakyat kecil mah boleh jengkel Bu. Betul nggak Bu? Ada BLT, alhamdulillah nggak pernah kebagian. Biarin lebih baik agak kebagian, betul? Nah, sama begini Ben, nanti habis ngaji, mudah-mudahan ada rezeki di sini, mudah-mudahan. Cuma insya Allah saya mah datang ke sini nyari amal. Motor. Upload katanya Pak. Insya Allah saya datang ke sini pengen doa. Kalau seandainya saya pulang ada amplop dan duit, ya jangan ditolak. Biasanya kalau saya beres ngaji biasanya di sana. Amplop ada. Besek juga biasanya. Biasanya di sana. Kalau di sini nggak biasa, bisa kan? Humor. Nah, biasa dengan Nurul Jannah kita sudah tahu Bu ya. Ini orang Indonesia, majelis saya Nurul Jannah kalau ngaji terlalu serius pada pulang. Kalau nggak ngobrol, udah saya ajak begitu aja. Yang nyengir tapi mik, nyengir doang. Makan. Dari tadi udah nggak apa-apa, berarti sehat. Ya, kalau orang nggak mau makan berarti nanti makan Bu. Kalau bubur sudah tidak masuk, dibawa ke rumah, kalau infus sudah tidak masuk, dibungkus. Jangan malu-malu Bu, makan beda. Kita di sini bukannya apa-apa Bu, malu mau makannya. Hei, apa sih umrah kan begitu? Umrah itu bimana aziarah. Ziarah ke Ka'bah musyarraf, ada syarat, ada niat. Di sana nanti ada tawaf, ada sa'i. Betul Pak? Singkat cerita, rukun daripada umroh berbeda dengan rukun haji. Sama tapi beda tapi sama. Ada persamaan, ada perbedaan. Umroh kapan saja, haji hukumnya wajib dan ada dalam bulan haji. Dzulhijjah saja dari tanggal 9, 10, 11, 12 sampai 13.
Betul ya, Bu? Kalau umroh mah kapan saja, betul. Mau bulan Rajab boleh, mau bulan Sya'ban boleh, mau bulan Ramadan boleh, mau bulan haji boleh. Yang penting ada duit. Nah, baru ini mah duit. Baru ini mah Rukun yang pertama nanti Bapak ikhram di mikot, betul Pak? Beserta nih. Nih, insya Allah Bapak hari Kamis berangkat nih. Pesawat Al-Khutut Garuda direct tinggal Madinah, langsung ke Madinah. Ya, di Madinah biasanya kalau 9 hari 3 hari di sana, betul Pak? Pak nanti di sana ziarah Pak. Ya. Ke Nabawi, ke Raudhah, makam Rasul, makam Abu Bakar, makam Umar di dalam masjid itu, Bu. Ibu udah tahu makam Rasul? Kasih ya. Mudah-mudahan ibu hadir, ibu mendoakan sekarang. Boleh jadi ibu besok yang didoakan. Orang hadir, ya, datang ke sini, Walimatus Safar yang akan berangkat Bapak Zul Herman, Agus dan Sofiani M. Yasin. Boleh jadi besok, bulan besok, tahun besok, ya. Amin gitu. Tumpai. Tahu gitu. Bahasa Inggris. Nah, nanti Bapak insya Allah datang ke Madinah Bapak. Setelah check in di hotel Bapak kan gitu kan kira-kira Pak ya. Biasanya datang ke sana malam karena pesawat dari Jakarta sampai Madinah atau Jeddah 9 jam. 9 ya. Biasanya mulai kita berjamaah di satu sholat subuh, sholat tarawih. Dan hebatnya orang berjamaah di sana pas sholat subuhnya setengah 6, jam 2 sudah standby di sana di Madinah Masjid Nabawi. Tapi kalau di hari kita mah terbalik. Aki-aki mah rombongan ya, rombongan sampai ngelay-ngelay aki-aki mah. Yang ada dia, yang komat dia, tengok nggak ada orang. Kalau di Madinah mah masalah, kalau kita mau berjamaah sholat subuh, adzan dikumandangkan, kita baru berangkat, gak bakalan kebagian Makanya orang-orang Indonesia ketika ibadah umrah datang ke Madinah, Masjid Nabawi, sholat subuh setengah 6, jam 2 kita sudah standby di sana. Betul Pak? Kalau saya yang gini begitu tuh, jam 2 bangun. Ya. Ya. Nanti biasanya Pak di hari pertama Bapak itu rileks. Nanti Bapak boleh habis sarapan pagi, Bapak masuk ke Baqi. Baqi itu adalah makam para pahlawan, para syuhada, sahabat Rasul, keluarga Rasul, termasuk Utsman bin Affan ada di sana, termasuk Ibnu Abbas ada di sana. Biasanya makam orang-orang yang hebat dijaga oleh askar. Biasanya seperti itu. Boleh masuk Pak. Dibukanya itu Baqi ba'da sholat asar, ba'da sholat subuh. Tapi kalau seandainya Bapak Zul Herman pengen setiap saat masuk ke Baqi, setiap ba'da sholat ikut menguburkan jenazah, ikut di belakangnya setiap waktu. Sebab di sana setiap ba'da sholat pasti ada sholat jenazah. Ada aja yang meninggal Bu, kayak kemarin Juri tahun 2000 berapa tuh? Ya, status kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak yang meninggal dulu tahun 2002. Ya. Nanti Bapak di hari pertama Pak boleh Bapak ngomong berkunjung kemana? Ke makam Rasul, ke makam Abu Bakar, ke makam Umar. Ya Bu ya. Nanti di situ sekitar masjid Pak ada Masjid Gomamah. Ini saya kasih ini ya. Saya kasih gambaran. Masjid Gomamah. Maju sedikit ada Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, Masjid Umar, Masjid Bukhari, Masjid Ijabah, Masjid Bilal bin Rabah. Di sana ada apa? Sekarang itu masjid masih ada, cuma sebagai situs, tidak dipakai untuk sholat. Kalau saya jelaskan Gomamah, kenapa dikatakan Gomamah terlalu panjang?
Kalau ibu Muratibul Awqat pengen tahu kenapa Pak Ade ini masih mama datang ke rumah bawa beras 5 karung, saya lah yang dapat ngaji itu tarik. Yakin we ya, ada sejarahnya. Kenapa Masjid Bukhari? Kenapa Masjid Ijabah? Ada sejarahnya. Cuma kalau dijelaskan di sini, makanan nanti keburu di. Nggak enak kalau dingin Ibu. Setuju ya? Dah 5 menit lagi. Nanti di hari kedua Bapak insya Allah akan city tour ke Masjid Kuba Pak ya. Masjid Kuba itu adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Yasrib sebelum Madinah kota mati, tetapi setelah Rasul di sana Yasrib menjadi Madinatul Al-Munawwarah. Ada Masjid Kuba. Bapak nanti ke Masjid Kuba dari hotel, Bapak sudah punya wudhu, sholat di sana, tahiyatul masjid, sholat duha, sholat hajat. Asal nggak boleh sholat tahajud. Udah pagi, masih jam 9, betul Pak? Nanti dari Masjid Kuba berdoa yang baik-baik, memohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah. Ini dari istiqomah juga, ini muka soleh, di sisinya muka solihah. Maka dari muka yang soleh dan solehah, anak cucunya jadi soleh dan soleh. Amin. Dan yang hadir di sini, saya yakin ibu-ibunya solihah. Kalau ada solihah, gak bakalan hadir, betul? Bakalan. Kalau nggak solihah mah daripada hadir nonton. Tapi dia menganggap bahwa kafir Quraisy sudah kan. Padahal ketika pemanah profesional turun, Khalid bin Walid, Khalid bin Walid, tahu Khalid bin Walid? Iya, orang Mekah sih. Buru-buru ibu saya juga nggak tahu. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam dia putar balik. Tahu para pemanah turun rebutan ghanimah, harta benda. Sekarang juga begitu, Bu. Ya, Yasin mau dibagiin, Quran dibagiin pada diam be, giliran BLT, nenek-nenek itu diinjak. Betul, Bu. Pembagian BLT nggak peduli, yang penting saya dapat. Mau ada nenek-nenek, mau ada anak-anak yang injak kan itu. Betul nggak, Bu? Urusan duit, urusan perut nggak begitu, betul? Maka Khalid bin Walid balik lagi pada hajarnya itu. Akhirnya perang Uhud dimenangkan oleh kafir, termasuk paman Rasul wafat. Saat itu yang membunuhnya adalah seorang budak Subhan Hindun yang memang dia dendam kepada Hamzah. 70 syuhada. Nanti di sana baca Assalamualaikum ya syuhada. Coba ya. Ada dari sana Bapak nanti ke kiblaten, ke percetakan Al-Quran, ke Handak. Handak itu ada perang Handak. Handak itu artinya parit. Siapa yang punya ide Handak parit? Salman Al-Farisi. Salah ini sejarah juga, Bu. Mahal sejarah nih, belajar di pondok mahal. Ya. Beres, Bapak kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Sholat tuh. Cuma Bapak nanti sholatnya banyak di jamak qashar, ya. Jamak qashar. Ibu pernah sholat jamak qashar? Kalau lagi musafir boleh al-marhalataini. Kalau 2 pemondokan boleh di jamak di qashar, betul, Bu? Yang bisa di qashar yang 4 rakaat. Yang 3 rakaat boleh enggak? Yang 2 rakaat cukup? Jangan kayak teman saya, parang-parakan. Oh, saya mah sudah dijamak semua api tuhur. Bukan parakan di sini, Pak. Parakan luar negeri. Ini kadang-kadang orang sok tahu, Pak udah sholat, udah. Tadi subuh sekalian, duhur, asar, maghrib, sama isya, subuh sekalian. Berarti imamnya bukan Imam Hanafi, bukan Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali, tapi Imam Asy'ari. Saka ingat kata imamna anu bisa dijamak mah meureun duhur dengan asar ditarik ke duhur namanya jamak takdim. Betul? Duhur ditarik ke asar namanya jamak
Akhir itu pasangannya. Oh saya mah alhamdulillah Pak, maghrib sama asar. Sanas ya, jeung ngaji jeung fikih. Ya, maghrib sama Isya ditarik ke maghrib namanya jamaah takdim. Maghrib ditarik ke Isya namanya jamaah. Yang bisa dikosor adalah bangsa rubaiyah, bangsa yang 4 rakaat. Dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Misalkan Bapak jamaah kosor nih, takdim. Asal ditarik ke niatnya sholli fardhu dhuhri raka'ataini mustaqbilal qiblati majmu'an qasran. Tidak ada musola. Kalau Saudi Airlines ada musolanya. Enak kalau sholat di atas, Pak. Ya. Pernah sholat di atas? Naik pesawat juga. Mudah-mudahan bisa naik pesawat ya. Ya. Jadi nanti cukup duduk di pesawat, rukunya cukup begini, sujudnya cukup begini, Pak ya. Dan nanti tayam. Saya contohkan tayamum ini. Mudah-mudahan ibu juga bisa manasik nanti ya. Tayamum itu adalah pengganti wudhu. Karena di atas pesawat gak mungkin kita wudhu. Gak boleh. Takut konslet. Cuman apa sih? Konslet. Gini nih. Larinya salah bahaya sih kamu mah. Nah, bagaimana niatnya? Nawaitut tayammum li istibahati salat fardhu ilahi. Tempelkan ke pesawat. Awas jangan dibokong orang. Pinjam bokong jangan. Pesawat. Ya. Tetap begini. Muka dulu, tangan dulu. Muka dulu ya. Awas enggak ada kumur-kumur. Enggak ngaji. Pak, alhamdulillah saya tayamum kumur-kumur. Kagak ngaji dia mah. Muka dulu. 1 kali aja lah, jangan 3 kali. 1 kali saja muka. Beres. Nanti ganti lagi posisinya, jangan di situ karena tadi udah. Ganti lagi ke sini Pak ya. Ya, ganti lagi jangan 1 tempat. Ganti lagi di situ. Karena pasti itu ada debunya. Dan nanti baru kanan dulu Bu. Begini caranya. Set. Ini mahal Bu nih. Begini Bu, set, balik, set. Ini jangan sampai tersentuh, sebab untuk yang kiri. Untuk ini yang kedua, ini. Begini, ya Bu, begini. Nah, beres tuh. Cuma bedanya wudhu sama tayamum. Kalau wudhu mah 1 kali wudhu untuk sholat wajib beberapa kali boleh, betul. Tapi tayamum mah 1 kali tayamum 1 kali sholat wajib. Kalau Nurul Jannah beda Pak jamaahnya. Kalau sholat isya, sholat subuh dia nggak pernah wudhu lagi. Dia nggak tidur, dia mah wiridan terus. Apalagi gara BBM naik Pak. Saya coba jam 12, jam 1 lewat ke sini. Masya Allah di rumah ini, waduh. Di rumah ini BBM naik. Jadi kalau sholat Fatimah ya dalam tayamum 1 kali tayamum 1 kali sholat. Kalau wudhu mah bebas. Ibu ya. Yang penting tidak batal. Apa yang mau katakan wudhu Bu? Kentut, kencing, tidurnya yang udah ini ya. Kemudian apa lagi? Antara petepung cek Sunda papat tepung kulit awe jeung lalaki aja nabi sarua gedena deungeun batal sampai bahasa Sunda udah ya udah tayamum ya udah beres tuh. Nanti Bapak di hari ketiga nih beres di Madinah di hari ketiga perjalanannya ya pagi-pagi kita sudah mandi untuk ihram. Niatnya adalah nawaitul ghusla rabbil hadasil akbari. Salah benar. Itu niat apa, Bu? Niat. Habis berantem itu mah ya. Salah bukan itu. Nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi. Niat aku mandi untuk ihram karena Allah. Di bahasa itu, Pak. Kuku potong.
bulu-buluan cabut. Pakai wangi-wangian. Itu ketika kita mandi untuk karena kalau Bapak sudah berihram, sudah niat ihram, maka sudah tidak boleh Bapak pakai wangi-wangian, gunting kuku, nyambut rambut dan lain jenis bulu-buluan. Kalau mau dicukur, cukur. Kumis, cukur. Bulu dada, nah, udah bisa ya, apa? Buru-buru amat. Ketawakan, salah tapi ketawa. Asal, udah nggak apa-apa 5 menit lagi. Singkat cerita Pak, kalau sudah mandi, beres, pakai pakaian ihram, sholat zuhur. Sholat zuhurnya pertama kita ikut imam di masjid apa? 4 rakaat. Nanti setelah itu kita barisan kita, jamaah kita, sholat jamaah kosong 2 rakaat untuk sholat asar. Nah itu masih boleh, itu masih belum berihram, baru pakai pakaian Nah, nanti Bapak insya Allah kalau di Madinah Bapak akan mengambil miqatnya di Bir Ali, Masjid Dzulhulaifah. Ya, datang ke sana Bapak sholat sunnah untuk ihram. Sholat sunnah untuk apa Bu? Usolli sunnatan lil ihram lillahi. Atau saya niat sholat untuk lillahi. Misalkan nggak bisa itu sholat mutlak apa saja silahkan. 2 rakaat. Usahakan dari Madinah Bapak punya wudhu. Kalau Bapak tidak punya wudhu, khawatir ketika kita mau ngambil wudhu, pakaian kita sama, Bapak ikut rombongan orang lain, nanti menghambat jamaah yang lain. Tengok urusan orang saya. Nanti jamaah yang lain nunggu mana di Panjul Herman gitu kan? Ya, jadi kalau bisa sudah punya wudhu. Sudah begitu, nanti Bapak sholat, naik lagi ke bis. Di bis nanti pastikan yang pakai selempak bukan dulu selempak. Ya, udah diajarin pakai ini ya, pakai dulu. Hati sebab berkutut bahaya. Sebab kalau sudah ihram itu tidak pakai celana dalam semriwing. Udah gak apa-apa latihan. Kalau ibu nggak masalah. Ikutin Pak, ikut semuanya. Anggap kita sudah di mikot nih, udah berpakaian ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin, siapa tahu jadi berangkat beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Setelah jamaah umroh, Duyufur Rahman, baik laki-laki maupun perempuan, setelah itu lihat berlaku larangan-larangan ya, nggak boleh bertengkar, nggak boleh ngomong jorok, ya, nggak boleh berjumbo, nggak boleh menikah, nggak boleh cabut bulu-buluan, bulu mana pak ya, naik bulu kelek, ya Bu ya, nggak boleh potong kuku, nggak boleh membunuh binatang, nggak boleh memotong dahan. Bapak khusus nggak boleh nutup kepala. Misalkan aduh panas banget ya begini. Ya nggak boleh. Nanti ada jam. Ibu nggak boleh nutup muka. Ibu nggak boleh nutup tangan. Bapak juga nggak boleh nutup mata. Itu larangan-larangannya ya. Sepanjang perjalanan Madinah sampai Mekah 7 jam. Baca talbih. Labbaik Allah. Ayo bareng-bareng. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sampai ke Madinah, sambil kita bayangkan bagaimana perjalanan Rasulullah Muhammad SAW ketika dia berjalan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, mereka dikejar-kejar oleh musuh-musuh Allah. Kita main di dalam bus banyak teman, busnya pakai as. Lapar ada makan, haus ada minum. Boleh nggak orang berihram makan? Boleh. Minum? Boleh. Kencing? Boleh. Waduh. Kalau orang ihram nggak boleh kencing, perjalanan Madinah ke Mekah itu 7 jam. Waduh, medek itu. Kentut boleh nggak? Boleh. Tapi nggak boleh membuka aurat di depan orang. Kalau Bapak membuka aurat di depan orang, walaupun sama-sama laki-laki, tetap kena dam.
ibu di kamar misalkan buka aurat di depan perempuan misalkan rambutnya kelihatan, tetap bayar dam. Paham ya? Kecuali lagi dewek ya. Kamar mandi bebas. Ya, dah. Terus sampai ke Mekah biasanya malam. Jam 10-an lah. Oh ya, check in, hati-hati bapak nanti check in. Bu, hati-hati bu ya. Kalau check in hati-hati ya. Anggap ini juga jemaah, anggap. Hati-hati, awas sebab lagi ada larangan ihram. Biasanya check in, tas kita jangan pernah memikirkan tas biar ada petugas hotel. Nanti bapak disitu makan dulu. Awas kalau makan, di sana ada sabun, kita nggak usah cuci pakai sabun. Sebab sabun itu nggak boleh pakai wangi-wangi. Terus makan cuci. Kalau ke kamar bapak mau boleh mandi dulu, ya. Nggak boleh buka kain ihram di depan teman-teman. Kalau mau buka, mau wudhu, bapak masuk ke kamar mandi buka sendiri, ya. Jadi biasanya kalau sudah beres makan, kita kumpul di lobi hotel. Nanti baru kita berangkat ke Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai ke Masjidil Haram, bagaimana doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaab rahmah. Bapak mana nanti ngikutin baik kata Butawif. Allahumma antas salam, Allahumma antas salam. Butawif berdoa bapak, berdoa Butawif minum bapak, minum Butawif kentut. Gak usah ngikutin kentut ya. Masuk ke Masjidil Haram tidak ada tahiyatan masjid. Masjidil Haram khusus tidak ada tahiyatan. Ini harus sampai jangan gagal paham nih. Terus sampai beres ya bapak lebih sedikit mah. Walaupun lebih saya ngomong nggak minta dilebihin. Malah aku ketawa. Ya, sana bapak nanti sholat maghrib dulu, isya dulu, jam takhir. Nah ini ada dua kaul. Boleh maghrib dulu, boleh isya. Kenapa maghrib dulu? Karena urutan. Kenapa isya dulu? Karena yang punya waktu silakan itu teknis. Yang gak bagus tuh maghribnya lewat, isyanya lewat. Lagi umroh ninggalin sholat, rego. Ya. Lagi umroh lewatin sholat, lagi jarak ke makam wali juga nggak berani. Tapi ada jemaah saya mah lagi jarak ke makam wali pengen kencing, ban bis dikencingin ngepul. Dikira jin bu, padahal banyak panas dikencingin ngepul. Dikira jin dikencingin jadi ngepul. Nah beres tadi pak, nanti bapak langsung dibawa ke arena Ka'bah. Bapak ibu nanti memandang Ka'bah sambil berdoa Allahumma zid hadal bait tasriman wa ta'riman wa takliman, ya, sambil yakin setiap hamba Allah yang memandang Ka'bah pasti akan mengeluarkan air. Biasanya di pondok benda usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilan kiblati. Kiblat itu Ka'bah. Betul bu? Sekarang ada di depan mata. Sedih nggak bu? Haru, ada gembira, ada ingat dosa. Bapak ingat, Masya Allah saya pernah mendoakan ibu. Misal. Bapak mah nggak ada muka begitu. Ingat dosa. Dan bangga, haru, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah hadirkan saya di depan Ka'bah. Yang selama ini saya sholat menghadap Ka'bah, coba kiblati, gak pernah lihat. Hari ini dengan izinmu, dengan pertolonganmu, alhamdulillahirabbil alamin, hamba ada di depan Ka'bahmu ya Allah. Sedih, nangis. Hanya orang yang hatinya keras yang ketika melihat Ka'bah tidak nangis. Sepi. Ya, hanya orang yang hatinya keras yang tidak menangis ketika memandang Ka'bah. Pertama memandang Ka'bah, saya sering memandang Ka'bah, tidak bisa menahan air. Bapak di sana siap-siap untuk melaksanakan rukun yang kedua, mau toh? Diawali toh itu dihajar sambil membaca nawaitu tawaf lil ihram lil umrah sab'ata aswat lillahi. Bapak nanti ngikutin baik nanti bagaimana mutoi. Diawali di Hajar Aswad, Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Cukup kita begini. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi istilah Bismillahi dulu, Allahu Akbar baru. Ibu kan beda kalau berpisah dengan pacar ibu dulu. Dulu saya kalau berpisah dengan istri saya dulu mau naik bis, sayang. Sayang dulu. Sekarang udah begitu-begituan, udah tua.
Coba ya, istilah namanya. Nanti terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah alhamdulillah. Terus ya. Nanti pas rukun yamani Bapak cukup bismillahirrahmanirrahim tidak istilah. Antara rukun yamani sampai ke Hajar Aswad Bapak baca kalimat Rabbana atina fid dunya wa fil hasanah wa qina wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafur, ya Rabbal. Cuma masalahnya kalau kita punya bini dua, yang satu hasanah, yang satu patona. Rabbana atina fid dunya hasanah, patona marah, hasanah dulu. Akhirnya di putaran terakhir Rabbana atina fid dunya patona. Nah itu supaya ketawa. Gak mungkin doa di roba-roba ibu ya. Dari hasanah ke patona dari mana? Nah. Beres, Bapak setar di Hajar Aswad, finish di Hajar Aswad. Nanti setelah Bapak beres, tawaf 7 putaran, sunnah sholat di belakang makam Ibrahim. Ya, usolli sunnatan ba'da tawaf lillahi ta'ala. Fatihah Al-Kabirun. Rakaat kedua Fatihah Qul huwallahu ahad. Eta we si jontrot. Ya Pak ya. Nanti doa bersama minta kepada Allah, minta yang terbaik. Punya tetangga jahat ya Allah, tetangga saya jahat ya Allah, mudah-mudahan besok mati ya Allah. Jangan, supaya hilang jahatnya bukan untuk mati ya, jangan. Doa yang baik cuma contoh, tapi yang diikutin tuh memasak kudain orang mati. Nah, nanti setelah itu Bapak sunnah minum air. Ibu Bapak pernah minum air jam-jam? Di mana? Di sini. Dia mah nanti di depan Kak. Ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi. Salah tuh. Itu mah doa ngising. Udah. Allahumma inni, ayo ikutin. Inni as'aluka ilman nafi'an waridkon wasi'an wasifaan min kulli da'in wasaqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Pandangi Ka'bah, ambil napas 3 kali, minum itu air Zam-Zam sekenyangnya, sasebuhna, sadaekna. Oh, banyak bahasanya. Kalau Bapak ini pegal ya Allah, lewat wasilah air Zam-Zam ya Allah, sebagai mukjizat Nabi Ismail alaihissalam ya Allah, lewat Zam-Zam disembuhkan ya Allah. Ya Allah, saya banyak penyakit ya Allah. Dengan wasilah saya minum air Zam-Zam di depan Ka'bah Al-Musyarrafah, sembuhkan ya Allah. Insya Allah sembuh. Asal ya. Ya Allah, ini ibu-ibu. Saya waktu di Indonesia ya Allah, kalau tetangga beli TV saya panas ya Allah. Saya iri ya Allah. Minta kepada Allah ya Allah, berarti penyakit hati eta. Penyakit batin. Goreng kita penyakit teh. Minta kepada Allah. Ya Allah, obati penyakit batin hamba ya Allah. Biar ketika tetangga hamba beli mobil, alhamdulillah, boleh jadi sekarang dia yang beli mobil, besok mas saya ya Allah. Begitu, minimal ketika dia ngajak naik mobil kita tidak mal. Tetangga beli mobil bakaran jenggot. Paling duit menang nganjuk. Dia terserah menang nganjuk. Kadang-kadang rata-rata, tapi bukan di komplek ini bukan. Parakan. Parakan aku sih. Parakannya bukan Parakan sini Purwakarta. Parakan di jauh pun ada. Nah, beres. Coba. Nah, Bapak, nanti kalau sudah beres dari minum apa tuh? Zam-Zam, Bapak menuju Mas'a. Di mana Mas'a itu? Ya di Mekah. Mau melaksanakan rukun yang ketiga. إلا الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر alim. Nanti Bapak menghadap Ka'bah tuh. Kenapa? Ketika
kita mau sa'i menghadap Ka'bah dulu, isyarat dulu Siti Hajar ketika dia naik ke lembah Sofa meninggalkan seorang bayi namanya Ismail yang sedang kehausan, yang sedang kelaparan. Dia tinggalkan, Siti Hajar lari ke atas mencari air. Sehingga dari Bukit Sofa dia melihat Marwah, seolah-olah di Marwah ada air, padahal mata ini. Dia lari tang ke sana. Maka itu jaraknya 400 meter, Bu. 400 meter. Bayangkan, kalau sekarang mah Bapak enak di marmer, betul? Dingin, banyak temannya. Sementara Siti Hajar saat itu sambil meninggalkan bayi Ismail, dia lari, kakinya berdarah-darah, keringatnya bercucuran karena teriknya panas matahari. Bolak-balik sampai 7, maka dijadikan sebagai rukun haji dan rukun Artinya ketika ibu dan bapak sa'i, ingat perjuangan Siti Hajar. Kalau seandainya bapak, ibu, siapapun dia melaksanakan ibadah sa'i tidak tahu sejarahnya, kayak mainan lain dari begitu. Betul nggak? Tapi kalau kita tahu sejarahnya, pasti kita akan mengeluarkan air mata. Sedih kita mengingat bagaimana perjuangan Siti Hajar ketika mempertahankan kehidupan. Dia tidak pernah putus asa, tidak pernah putus harapan. Dia tetap semangat mencari rahmat Allah, mencari ridho Allah. Yang pada akhirnya Allah kabul dengan izin, dengan hentakannya Ismail alaihissalam mengeluarkan air yang sampai saat ini tidak pernah kering. Namanya air. Punya semangat orang apa gitu kan. Sepi. Oh ya, udah beres berdoa. Nanti sudah beres Bukit Sofa Marwah, setar di Bukit Sofa, nanti finish Bukit Marwah, nanti tahalul. Bapak hati-hati, ibu hati-hati, tahalul kepada orang yang sudah tahal untuk melaksanakan rukun yang keempat. Nanti ibu tahalul dengan bapak. Bapak minta tahalul dulu oleh orang yang sudah tahal. Ibu nanti tahalul oleh bapak. Paling tidak 3 lembar. Rambut kita dibot. Bapak nanti sunahnya dibotakin, Mbak. Kayak saya. Saya pernah panjang. Ya, itu sunahnya begitu, Mbak ya. Beres tahalul, tertib, berarti sudah tidak berlaku lagi larangan ini. Bapak langsung pulang dulu. Kemana? Ke hotel. Karena beres itu kita biasanya jam 2-an, Pak. Jam 2. Sholat subuhnya jam 3:30, pulang dulu, istirahat dulu. Nanti setelah istirahat, tidur jangan lama-lama. Jam 4 kita bangun menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat subuh. Nah biasanya Bapak hari pertama istirahat penuh. Nah nanti di hari kedua Bapak akan diajak si Fitur ke Jabal Sur dulu. Jabal Sur itu apa? Ada apa berusaha? Nabi Muhammad ngumpet sama Abu Bakar. Kenapa dia ngumpet di situ? Karena dikejar-kejar oleh kafir waktu dia maka di situ. Maka itu gunung kayak unta. Kenapa? Konon dalam cerita untanya tidak diperlihatkan, dipendam di situ. Maka punggung gunung Sur itu kayak nanti Bapak diajak ke Arafah, ya. Kalau haji hukum di Arafah, Bapak di sana lebih kenyang pada Arafah. Bisa naik ke Jabal Roh. Naik ke Jabal Roh. Ya. Jabal Roh itu apa ceritanya? Pertemuan antara Adam dan ya. Karena gara-gara makan buah kholdi di surga diusir. Kenapa dia makan buah kholdi? Digoda oleh setan. Makanya kalau orang yuk ngaji, jangan ngaji, setan. Yuk hadir walimatus safar, kagak usah, setan. Maka konon katanya Nabi Adam sampai di sini. Maka laki-laki mah ada zat. Nah kalau perempuan mah sampai di mana? Wallah alam. Konon ini mah katanya kata Ustaz sampai ke dada. Maka perempuan mah ada. Ya itu mah sejarah, bukan vulgar, bukan sejarah. Vulgar lagi nanti sialan Ustaz, bukan, makanya nggak saya sebutkan. Ya, diusir, diturunkan ke muka bumi. Siti Hajar Siti Hawa di mana? Di Jeddah. Sementara Adam di India. Makanya kalau kita ke Jeddah itu ada makam panjang kayak kereta. Cuma kata orang sana bukan makam Siti Hawa, itu hanya sebatas situs. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ya, nanti Bapak dibawa ke sana, Pak, di Masjid Kisos. Nah, sudah di situ Bapak nanti naik ke Jabal Roma berdoa, ya. Dengan kayak orang mana-mana, orang Parakan mah buat foto di situ, nulis di situ, Verona lawan Dewi Persik. Jangan, kita mau berdoa yang terbaik. Beres nanti di sana, Bapak akan dibawa ke Jirona untuk melaksanakan ihram, ya, untuk melaksanakan ihram yang kedua. Artinya umroh yang kedua. Dari Jirona nanti kita akan mampir ke Jabal Nur. Ada apa di Jabal Nur? Gua Hiro. Ada apa di Gua Hiro? Rasul diangkat menjadi nabi Rasul, menerima wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi. Terusin. Khalaqal. Terusin. Terus. Udah. Ya, baik. Beres nanti, Pak. Cuma nggak bisa naik, Pak, tinggi. Naik ke puncak gunung tinggi sekali, gitu Pak ya. Kiri kanan kulihat saja monyet. Itu ya. Nah, nanti cuma dilihat doang. Nanti dari Jabal Nur kita akan mampir ke Ma'la. Ma'la itu ada makam istri kanjeng Nabi, siapa namanya? Siti Khadijah. Bahkan Maimun Jubair dimakamkan di sana. Ulama Indo, orang mana Maimun Jubair? Parakan bukan. Orang di Jawa Timur. Ya, nanti dari sana Ma'la Bapak akan dibawa ke Masjid Jin. Kenapa dikatakan Jin? Nanti baik, Mak. Nanti saya panggil lagi. Nanti Bapak dibawa ke Masjid Syajar. Kenapa dikatakan Syajar? Nanti lagi itu, Mak. Supaya saya dipanggil lagi. Kalau saya jelaskan sampai semuanya habis nanti episodenya. Nanti nggak usah manggil Pak Ade lagi karena sudah habis. Makanya supaya ibu penasaran, maka tidak saya sebutkan lagi. Nanti Bapak langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh yang kedua. Biasanya kantor travel memfasilitasi umroh 2. Karena tadi yang pertama untuk Bapak, yang keduanya dibadalin untuk saudara atau untuk yang lainnya, yang orang yang sudah meninggal. Paham Pak ya? Itu saja Pak ya. Kalau ngomong dipanjang ya panjang, dipendekin pendek. Nggak bakalan panjang dibuka lagi, pendek dibuka lagi, nggak bakalan. Sudah di lem. Sudah Pak ya? Ya. Ya, kita talbiyah dulu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka. Bro, doa saya wakilkan ke Ustaz ya, doa saja. Ustaz, doa. Dah, apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina karimina dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli afdhalas salati ala as'adi makhluqatika nuril huda wa syamsid duha badrin tuja ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adada ma'lumatika wa bidada kalimatika kullama takarata kirun wa ghafala ad-dhikrikal ghafilun radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ballighna fi Makkahil Mukarramah wa ballighna fi Madinatil Munawwarah ala jama' qad hadara fi hadzal makan. Allahumma la taj'alna dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan
شأنا من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا وتقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما سبحنا وما استغفرنا ما لنا على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وعلى جميع المجاهدين في سبيل الله والملائكة المقربين وإلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وخصوصا لحضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وصوله وقرائه اللهم اغفر آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعمتنا ولمشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والمغفرة ورضوان بركة على جميع الكبر من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا على جميع القبور جماعة تشكرا في هذا اليوم وعلى جميع الجماعة المكتوبة في هذا القرطاس من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لنا ولهم وستر عيوبنا وعيوبهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة اللهم اجعل عمرة مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kabul insyaallah ya, mudah-mudahan ibu bisa berangkat ke tanah suci dan mudah-mudahan bapak diberikan kesehatan lahir batin selamat ya. Dan insyaallah saya pun akan berangkat nanti di tanggal 14 November. Silakan bagi ibu-ibu yang mau bergabung tinggal datang ke rumah saya sambil bawa duit. 14 November 2022 saya sendiri yang akan membimbing Madinah dan insyaallah pesawatnya sama Saudi Airlines insya umroh yang 9 bulan hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.